Masa aku juga berangkat terus dari kemarin. Amin. Siti. Semoga yang berhasil pada hari ini sakit ataupun ada halangan besok bisa sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini atau yang besok. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Doa sebelum belajar ya. Sudah tahu kan bahas sebelum belajar itu gimana bunyinya? Jadi minta tolong berdiri ya. Breaking apa? Ice breaking itu buat senang-senang aja, biar nggak ngantuk ya. Boleh minta berdiri? Nah, ini ice breakingnya kalau ibu bilang tepuk satu, bilangnya yes. Tepuk satu, yes. Kalau tepuk dua, bilangnya oke. Oke. Kalau tepuk tiga itu semangat. Tepuk tiga semangat. Kalau tepuk empat konsentrasi. Tepuk lima itu siap belajar. Jawab belum? Tepuk satu yes. Tepuk dua tepuk tiga semangat. Tepuk empat konsentrasi. Tepuk lima siap belajar. Oke, sudah siap semuanya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, baik. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar materi tentang aku senang melakukan wudu. Ini Itu adalah tindakan menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air suci dan menyucikan pada anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, tangan, bagian kepala, dan kaki sesuai tata cara syariat. Sudah, Bu? sudah. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk Nak Syarul yang sudah berani untuk memaparkan pengertian dari wudu sendiri. Jadi anak-anak semuanya, wudu itu merupakan tindakan mensucikan diri dari hadas kecil, tentunya dengan ketentuan syariat Islam. Dan wudu itu merupakan syarat sah utama ibadah sholat. Jadi kalau kita sholat nggak wudu dulu, berarti sholatnya otomatis tidak sah. Karena syarat sholat itu harus wudu. Nah, lalu wudu itu memiliki, nah ini ada ayat Al-Quran tentang perintah melaksanakan wudu sebelum sholat. Ada yang mau membacakan? Ayo, siapa yang berani? Ya, Nak Elva silakan. Oke, terima kasih. Tahan dulu. Oke, mungkin mau ada
usaplah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan dalam kurung baju kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Oke, terima kasih Bunda Nadia sudah mau membacakan artinya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, wudhu itu ada namanya rukun wudhu. Apa sih rukun wudhu itu? Hal atau tindakan Yang dilakukan wajib dilakukan. saat wudhu. Jadi kalau kegiatan ini ada berapa? 6. Nah, kalau 6 hal ini tidak dilakukan, berarti wudhunya tidak Sah. Berarti ini harus dilakukan. Yang pertama ada Niat. Oke, niat itu apa niat itu? Niat bacaan. Menyengaja untuk melakukan sesuatu, Bu. Oh, oke, baik. Jadi niat itu kalau wudhu itu dilakukan boleh dalam hati, boleh disuarakan. Tapi niat itu dibaca ketika sudah membasuh muka. Jadi waktu kita membasuh muka pertama kali itu sambil dalam hati membaca niat. Kalau sudah sampai kali baca niat. Niat wudhu itu bacanya gimana? Yang sudah sini nggak semangat sih. Belum makan. Belum makan. Saya anak-anak sarapan dulu. Belum makan. Nanti dihafalkan ya. Ini buat PR. Ya. Oke. Yang kedua ada membasuh wajah. Membasuh wajah berapa kali? 3. Satu kali, Bu. Loh, kok 1 kali? Namanya lauk ya. Sekali kan. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Tertib itu artinya berurutan. Jadi nggak boleh kaki dulu baru muka dulu, terus apa gitu itu nggak boleh. Harus tertib dari 1 sampai 6. Lalu setelah rukun wudhu itu ada sunah wudhu. Nah, sunah wudhu ini sebenarnya ada banyak, tapi yang ibu paparkan hanya 7. Jadi yang pertama itu membaca basmalah sebelum memulai berwudu. Itu sunnah ya. Lalu yang kedua mencuci kedua telapak tangan sebelum memulai. Lalu ada berkumur dan membersihkan hidung. Lalu mengusap telinga bagian luar dan dalam dengan cara yang telunjuk ini dimasukkan, jempolnya diputar ke yang area luar telinga. Lalu membasuh anggota tubuh 3 kali, mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Jadi waktu kita membasuh tangan, membasuh kaki, itu alangkah baiknya didahulukan bagian yang kanan. Oke, lalu ada membaca doa setelah berwudu. Jadi sunnah itu berarti kalau dilakukan kita mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, tetap sah wudunya. Gitu ya. Oke. Lalu ini ada tata cara urutan wudhu yang benar. Yang pertama ada membaca niat dan basmalah. Walaupun itu yang basmalah itu sunnah, tapi lebih baik dilakukan. Lalu ada mencuci telapak tangan 3 kali, berkumur 3 kali, membasuh hidung 3 kali, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali, dan lain sebagainya. Lalu ada hal yang membatalkan wudhu. Nah, hal yang membatalkan wudhu itu ada ini: buang air besar, buang air kecil, kentut, terus tidur nyenyak, hilang akal. Hilang akal itu gila, pingsan, mabuk, terus ada menyentuh kemaluan tanpa adanya pembatas. Lalu ada doa setelah wudhu. Nah, doa setelah wudhu ini boleh dilakukan, boleh tidak. Kadang soalnya ada yang tidak hafal, bahkan sudah besar pun tidak hafal. Nah, itu kebangetan ya. Kalau sempat tidak hafal tidak apa-apa, tapi lebih baik dihafalkan. Lalu ada manfaat dan nilai wudhu. Nah, wudhu ini anak-anak sekalian itu punya beberapa manfaat, diantaranya yang pertama itu menjaga kebersihan tubuh. Jadi orang yang terbiasa sholat, orang yang terbiasa wudhu itu biasanya dia selalu bersih, selalu
Ada yang hafal nggak tentang wudhu itu kayak gimana? Belum tahu Bu. Tidak hafal atau belum tahu? Belum tahu. Ya, contohkan dulu ya. Ya. Jadi kita tepuk wudhu. Baca Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Sambil berdiri apa sambil duduk? Duduk. Ya, kok kalian nggak sempat udah jongko sih? Berdiri dong. Berdiri. Ayo semangat. Tadi nawarin tuh. Ya karena nggak sempat biasanya kan masih seger-seger kesilaan sama sini. Tangannya sakit. Kalau sempat udah beres. Yuk, dimulai ya. Wahid, Isnin, salah, tepuk wudhu. Baca Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Amin. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja yang di sini itu ada perintahnya. Gunting, urutkan dan tempel gambar berwudu pada kotak yang tersedia. Jadi kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, silakan bekerja sama. Gitu ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, baik. Setelah itu Ibu memiliki asesmen. Asesmennya silakan dibuka dulu. Itu sudah ada asesmennya, silakan dibuka. Sudah? Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya cuma 3 menit aja cukup kok. 3 menit waktunya. Ayo, bisa dikerjakan sekarang ya. Yang itu buat PR aja lembar kerjanya, tapi berkelompok. Oke. Oke ya, sudah semua? Belum. Sudah. Baru ngeklik. Sudah selesai ya? Nah, itu cuma buat kelihatan aja itu kalau asesmennya seperti itu dan lembar kerjanya seperti itu. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali subtema kita kali ini aku senang melakukan hobi itu mempunyai 3 tujuan. Ya, jadi tujuannya yang pertama itu mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari, yang kedua mampu memahami tata urutan cara wudhu yang benar, yang ketiga bisa mempraktekkan. Jadi dengan adanya materi ini, Ibu berharap anak-anak itu sudah tahu bagaimana caranya berwudhu yang baik dan benar sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi begitu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, berwudhu itu merupakan tindakan mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang mengalir dan mensucikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan mempunyai rukun dan sunnah wudhu. Juga ada hal yang membatalkan wudhu dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini Ibu berharap kalian semua bisa memahami dan mengerti arti wudhu dan bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar. Oke, begitu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum